Assalamualaikum. Ini dia kelanjutan Tanah Teluh, karya Erik Syahputra. Reza terus berusaha menggerakkan tubuhnya. Namun hasilnya sia-sia. Tubuhnya seperti dililit oleh kawat. "Aduh, kenapa sih ini?" gerutunya. Hampir beberapa menit ia berusaha menggerakkan tubuhnya, namun tak kunjung ada hasil. Hingga akhirnya ia mencoba melompat dan bruk, ia terjatuh. Kini posisinya seperti ulat yang akan berjalan untuk mencari makanan. Reza berusaha menggeliat namun tetap tubuhnya masih saja terlilit. "Tolong! Tolong!" teriak Reza. Reza berusaha meminta tolong, tapi tidak ada satupun yang menolongnya. Mungkin tidak dengar. Reza menggeliat. Ia berusaha melepaskan cengkraman misterius ini. Ya, ia takut akan terjadi apa-apa. Dan saat ia akan menggeliat, tubuhnya terangkat. Lilitan di tubuhnya semakin kuat, bahkan sampai membekas di lengan dan kakinya. Reza kehabisan nafas. Ia panik sekaligus takut. Ada apa ini sebenarnya? Mengapa ini bisa terjadi? Awalnya lilitan di tubuhnya hanya semakin mengencang saja. Namun lama-kelamaan, Reza mulai merasakan panas yang amat sangat dari lilitan di tubuhnya. Tubuhnya mulai mengeluarkan bercak-bercak keunguan dan sedikit luka. "Ah, panas!" teriak Reza. Reza bingung. Seketika lilitan di tubuhnya terasa begitu panas, seperti kawat yang tengah dibakar dan kemudian dililitkan di tubuhnya. "Ah!" Reza terus saja berteriak, berharap ada yang menolongnya. Namun apa daya, nampaknya saat itu panti asuhan sedang kosong. Reza kesakitan. Tubuhnya kini mulai mengeluarkan luka bakar yang mengerikan. Ia berusaha melepaskan lilitan itu, namun ia tak bisa melihat apa yang sedang melilitnya. Tubuh Reza kemudian terjatuh. Reza berusaha menggeliat keluar dari panti asuhan, berharap ada yang menolongnya. Puk puk puk. Suara benturan tubuh Reza di lantai. Reza terus saja mengerang, hingga pada akhirnya, trat! Pembuluh darah di kakinya mulai pecah dan darah pun mulai keluar melalui luka bakar yang tercipta akibat lilitan gaib itu. Trat! Kembali pecah. Kini, lengan Reza mengeluarkan darah. Reza berusaha bertahan. Ia terus menggerakkan tubuhnya yang penuh darah dan luka bakar. Reza mengerang. Ia sudah tak kuasa menahan rasa sakit di tubuhnya. Dan akhirnya ia tak sadarkan diri. Sementara itu di tempat lain, Bu Fatma berjalan menuju rumah barunya. Tubuhnya lelah sehingga ia memutuskan untuk tidur siang. Perlahan Bu Fatma membuka pintu rumahnya dan "Astaga, Reza!" teriak Bu Fatma. Bu Fatma sontak terkejut. Ia mendekati Reza sambil mengguncang-guncangkan tubuh Reza. "Ya ampun, Andin! Andin!" teriak Bu Fatma. Namun tak ada jawaban. Panti asuhan benar-benar kosong saat itu. Hanya ada Reza yang menjaganya. Maka dari itu Reza tidak ada yang menolongnya. "Ya ampun Reza, bangun nak!" ucap Bu Fatma panik sambil terus mengguncang-guncangkan tubuh Reza. Bu Andin dan anak-anak lain berlari menghampiri Bu Fatma. Wajah mereka panik dan ketakutan. "Bu, bagaimana kondisi Reza?" tanya Bu Andin panik. Bu Andin menatap Bu Fatma dengan tatapan yang sedikit sedih dan kemudian menatap anak-anak. "Reza baik-baik saja," ucap Bu Fatma. Bu Andin yang mendengarnya langsung bernafas lega. Ia memegangi kepalanya karena ia benar-benar panik akan hal ini. Tapi setelah mendengar kabar bahwa Reza baik-baik saja, ia sangat lega. "Sekarang di mana Reza, Bu?" tanya Bu Andin. Bu Fatma melirikkan matanya ke pintu di sebelahnya. Bu Fatma yang melihatnya segera ingin masuk ke dalam ruangan tersebut. Namun Bu Fatma menahannya. "Dokter melarang kita masuk," ucap Bu Fatma singkat. Bu Andin menoleh ke arah Bu Fatma dan kemudian duduk di sebuah bangku. Anak-anak yang melihatnya langsung duduk dengan April mendorong Dimas. Semuanya menunggu hampir 1 jaman. Dan setelah itu seorang dokter mengenakan pakaian serba putih keluar dari ruangan tersebut. "Keluarga saudara Reza?" tanya dokter tersebut. Bu Fatma yang tadinya duduk sontak berdiri dan mendekati dokter tersebut. "Iya, saya sendiri, Dok.
"Bagaimana kondisi Reza?" tanya Bu Fatma. Dokter itu kemudian mencopot maskernya dan menghela nafasnya. "Kondisinya cukup parah, Bu. Beruntung dia tidak terlambat dibawa kemari. Jika tidak, mungkin nyawanya bisa menjadi ancaman," ucap dokter tersebut. Bu Fatma mulai cemas. Lagi-lagi kondisi ini terulang lagi. Padahal ia baru saja pindah bersama dengan yang lain, namun peristiwa ini terjadi lagi. "Saya harap Reza dijaga baik-baik, Bu. Dia butuh istirahat. Minimal sampai waktu kontrol berikutnya. Saya permisi," ucap dokter tersebut dan kemudian pergi meninggalkan Bu Fatma. Bu Fatma hanya termenung sambil menundukkan kepalanya dan berdiri di tengah lorong rumah sakit. Bu Andin yang melihatnya kemudian menghampiri Bu Fatma dan memegang pundak Bu Fatma pelan. "Bu," panggil Bu Andin. Bu Fatma terdiam sejenak. Ia masih tak dapat berkata-kata. "Siapa yang tega melakukan ini kepada anak-anak?" tanya Bu Fatma. Bu Andin menatap Bu Fatma. Ia tidak tega melihat ibu mertuanya susah seperti ini. "Bu, kita pulang saja. Lebih baik kita bicarakan ini di rumah saja ya," ucap Bu Andin. Bu Fatma mengangguk dan kemudian berbalik dan berjalan pulang diikuti anak-anak panti yang lainnya. Di sisi lain, sirine ambulan begitu nyaring terdengar. Ambulan tersebut membawa Reza yang masih tak sadarkan diri. Terlihat di sana wajah dan tubuh Reza yang dibalut dengan perban dan warna pucat menghiasi tubuhnya. "Kita bawa kemana ini, Bu?" tanya salah seorang petugas ambulan. "Mari masuk, ikuti saya," ajak Bu Fatma. Kedua orang tersebut mengekori Bu Fatma, berjalan masuk menuju kamar Reza. Anak-anak panti yang lain hanya menatap kedua orang tersebut membawa Reza, sambil menunjukkan wajah yang sedikit murung. "Kak Reza nggak apa-apa kan?" tanya Kiki kecil. "Nggak apa-apa, Kak Reza nggak apa-apa kok," jawab April. Kiki kemudian tersenyum dan menoleh ke arah Bu Andin. Terlihat wajah Bu Andin yang terlihat cemas sambil terus menatap kedua orang tersebut. Hampir 5 menit mereka di dalam, kemudian keluarlah kedua orang tersebut dari dalam rumah. Sambil menunduk dan sedikit tersenyum melihat Bu Andin. Bu Andin kemudian masuk ke dalam rumahnya untuk menemui Bu Fatma. Terlihat Bu Fatma yang sedang mengelus rambut Reza dengan wajah yang sedih. Bu Andin kemudian menghampiri Bu Fatma dengan langkah hati-hati, pelan namun pasti. "Bu," panggil Bu Andin. Bu Fatma menoleh, kemudian menyadari yang memanggilnya Bu Andin. Ia membenarkan posisinya untuk menghadap Bu Andin. "Ada apa, Andin?" tanya Bu Fatma. Bu Andin menunduk sambil memainkan jarinya. "Uang bulanan kita hampir habis. Beras dan lainnya juga mulai menipis, Bu," ucap Bu Andin. Bu Fatma yang mendengarnya sedikit terkejut, namun ia menutupinya dengan senyum khasnya. "Ibu masih punya uang. Ibu pikir uang ibu ini cukup untuk jatah kita setahun. Lagian rumah ini juga sudah ibu lunasin untuk 2 tahun ke depan. Jadi kamu tidak usah khawatir, Andin," ucap Bu Fatma. Bu Andin kemudian mendongak dan menatap Bu Fatma dengan serius. "Tapi kalau gini terus, uang yang awalnya untuk setahun akan habis dengan cepat, Bu," ucap Bu Andin. Bu Fatma kemudian berdiri dengan mata yang sedikit melotot. Ia menatap Bu Andin dengan pandangan serius. "Apa maksud kamu begini terus? Anak-anak tidak minta ini semua. Mereka ini diguna-guna, Andin. Mereka nggak melakukan ini semau mereka. Mereka disiksa," tegas Bu Fatma. "Lalu kenapa ibu tidak pernah memanggil orang pintar untuk datang kemari?" tanya Bu Andin. Bu Fatma sontak terkejut. Ia sedikit terpukul dengan pertanyaan Bu Andin. Ibu hanya diam, mengobati mereka terus-menerus, membuang-buang uang hanya untuk mengobati mereka tanpa mencari tahu siapa dalang dibalik ini semua, sambung Bu Andin. Bu Fatma terdiam. Perkataan Bu Andin rupanya benar. Selama ini Bu Fatma hanya mengobati mereka tanpa mencari tahu siapa dalang dibalik ini semua. Bu Fatma kemudian pergi meninggalkan Bu Andin sendirian dan kemudian terhenti saat Bu Fatma memegang gagang pintu. "Besok panggil Pak Ustadz saja, tidak usah pakai orang pintar, itu tidak baik,"
ucap Bu Fatma. Bu Fatma kemudian membuka pintu dan pergi meninggalkan Bu Andin berdiri sendirian. Sementara itu di tempat lain, Bu Andin meletakkan nasi di meja makan dan anak-anak menyiapkan piring mereka masing-masing di hadapannya. Kemudian Bu Andin mengambil piring dengan beberapa telur dadar di atasnya dan meletakkannya di atas meja makan. Malam ini kita hanya makan ini ya. Apapun itu harus kita syukuri, ucap Bu Andin. Anak-anak hanya terdiam sambil terus memandangi telur yang diletakkan di meja tadi. Bu Fatma datang sambil mendorong kursi roda Dimas dan kemudian menempatkan Dimas menghadap meja makan. Setelah itu, Bu Fatma mengambil piring dan menyendok nasi dan mengambil telur tanpa berbicara dengan Bu Andin. Bahkan Bu Fatma berusaha untuk tidak melihat wajah Bu Andin. "Mau saya bantu, Bu?" tanya Bu Andin. "Gak usah," ucap Bu Fatma singkat. Setelah itu Bu Fatma pergi dan berjalan menuju kamar Reza sambil membawa makanan dan segelas air putih di tangannya. Bu Andin hanya menatap Bu Fatma yang sedang berjalan dengan tatapannya sedikit aneh. Dan setelah itu barulah Bu Andin membantu anak-anak mengambil makanan dan kemudian makan malam pun dimulai. Suasana sepi tergambar saat itu. Hanya suara piring yang beradu dengan sendok dan gesekan kaki anak-anak dengan lantai di bawahnya. Saat semuanya makan dan larut dalam kondisi saat itu, April merasa tidak enak badan. Ia memegangi lehernya, terasa kaku dan sedikit ngilu. Kemudian ia menghentikan aktivitas makannya dan memijat lehernya sambil sesekali menggoyang-goyangkan lehernya. Namun lehernya terasa kaku, kepalanya terasa pening dan berat. Ia mencoba mengusir kondisi itu dengan memijatnya. Sejak kapan ia jadi begini? Kenapa tiba-tiba, pikir April. April merasa sedikit aneh. Kepalanya terasa berat ia gerakan, seperti ada yang memegang kontrol kepala April. Saat ia ingin menyentuh sendoknya untuk kembali makan dan mencoba mengabaikan rasa aneh di sekitar leher dan kepalanya, tiba-tiba lehernya kaku. Kepalanya tak bisa ia gerakan. Bak sebatang kayu yang tengah digenggam. Tiba-tiba, wah! April membenturkan kepalanya ke meja makan. Sontak anak-anak panti terkejut dan langsung berteriak. Wah! April terus membenturkan kepalanya ke meja. Bahkan seperti palu yang tengah memaku sebuah paku. Darah mulai terlihat. Anak-anak mundur beberapa langkah dari meja makan sambil menatap April yang terus membenturkan kepalanya. Bu Andin melindungi anak-anak dan berteriak memanggil Bu Fatma. Bu Fatma, teriak Bu Andin. Bu Fatma tak kunjung keluar dari kamar Reza. Dengan terpaksa Bu Andin menghampiri Bu Fatma. Sementara April terus saja membenturkan kepalanya dan semakin lama benturannya semakin keras. Anak-anak panti hanya diam menonton April yang tengah tersiksa. Mereka ingin membantu, tapi mereka bingung sekaligus takut. Apa yang harus mereka lakukan? Riri kemudian mencoba menolong. Ia menghampiri April dan mencoba menahan kepalanya, namun sayangnya Riri justru terpental dan tubuhnya kejang-kejang. Bu Fatma dan Bu Andin kemudian muncul. Bu Fatma lari menghampiri April dan Bu Andin mencoba membangunkan Riri yang kejang-kejang. Bu Fatma memegang kepala April dan kemudian menjambak rambut April hingga April jatuh ke belakang. Sedangkan Riri tubuhnya tetap kejang dengan matanya berubah menjadi warna putih pucat. Tubuh Riri mulai pucat. Bu Andin yang melihatnya sedikit takut hingga Bu Andin sedikit memundurkan posisinya menjauh dari Riri. Riri, panggil Bu Andin. Rak. Seketika tubuh Riri tiba-tiba melekuk. Rak. Dan kemudian berdiri tegap dan melayang di udara. Mati. Awakmu ora iso metu saka kutukanku. Kamu tidak bisa keluar dari kutukanku, teriak Riri dengan suaranya yang berat dan menyeramkan. Bu Andin sontak melotot sambil memundurkan badannya perlahan demi perlahan. Kemudian Bu Andin bangkit dan berlari menjauh dari Riri. Namun seketika, teriak Riri. Bu Andin sontak terpental, seperti ada sesuatu yang menariknya. Tubuh Bu Andin menghantam tembok dengan sangat keras hingga membuat Bu Andin sedikit lemas. Andin, teriak Bu Fatma.
Riri tertawa sambil menatap wajah Bu Fatma. "Siapa kamu? Sopo awakmu?" teriak Bu Fatma dengan berteriak. Riri hanya berteriak sambil menutup telinganya. Bu Fatma dan anak-anak lainnya hanya menatap Riri yang seperti kesakitan. Dimas, Dimas, teriak Riri. Bu Fatma dan lainnya sontak menoleh ke arah Dimas. Ada apa dengan Dimas? Kenapa Riri menyebutkan nama Dimas dengan kondisi kesakitan? Riri terus mengerang, dan kemudian tubuhnya semakin naik ke atas. Wajah Riri mendongak, warna putih di matanya mulai bercampur dengan warna hijau pucat ditambah urat-urat yang muncul di wajah Riri. Riri berteriak dengan mulutnya yang melebar, membuat luka jahitannya di mulut seketika perlahan terbuka kembali dengan darah yang mulai mengucur dari lukanya. Riri ambruk setelah itu. Setelah ia meneriakkan nama Dimas dan berteriak yang menyebabkan luka di pipinya kembali terbuka. Bu Andin kemudian ikut ambruk. Ia terbatuk-batuk. Begitu juga dengan Riri. Bu Fatma kemudian menghampiri Riri yang tengah terkapar dengan terbatuk-batuk. "Riri, kamu gak apa-apa Riri?" tanya Bu Fatma. Riri tak menjawab pertanyaan Bu Fatma. Ia tak dapat berkata-kata karena ia terus batuk dan badannya sangatlah lemas. Kemudian Bu Fatma pergi meninggalkan Riri dan menghampiri telepon. Bu Fatma menekan tombol di telepon dengan sangat cepat dan kemudian mendekatkan telepon ke telinganya. "Halo, cepat kesini, bawa kami ke desa Geteh Ireng, cepat!" seru Bu Fatma. Kemudian Bu Fatma menutup telepon sambil memegang kening kepalanya. Singkat cerita, seorang pria membawa pick-up berwarna biru dongker miliknya dengan kecepatan tinggi. Bu Fatma duduk di belakang sambil meletakkan kepala April di pahanya dan meletakkan kepala Riri di pundaknya, sambil sesekali mengelus kepala keduanya. Reza, Dimas, dan Bu Andin berada di dalam mobil bersama seorang pria yang menyetir mobil pick-up. "Awalnya ya opo sih mbak? Kok iso sampai koyok ngene? Awalnya gimana mbak? Kok bisa seperti ini?" tanya pria tersebut. Bu Andin menoleh ke arah pria tersebut sebentar dan kembali menatap arah depannya. "Nggak tahu," ucap Bu Andin singkat. Pria tersebut sempat melirik ke arah Bu Andin, kemudian kembali fokus menyetir sambil sesekali bersiul untuk mengusir kesepian. "Anak-anak ini tidak dibawa ke rumah sakit aja mbak?" tanya pria tersebut. Bu Andin mengabaikannya dan kemudian melirik ke arah pria itu. "Ada yang mau diselesaikan dulu di desa mas," jawab Bu Andin dingin. "Loh gimana sih? Harusnya kan ke rumah sakit dulu mbak, baru ke desa. Udah aku putar balik saja ya," balas pria tersebut. Bu Andin kemudian menoleh ke arah pria tersebut dengan tatapan tajam yang mengintimidasi. "Sampean gak usah melok-melok, isora?" tanya Bu Andin. Pria itu sontak terdiam. Ia tidak mau lagi berbicara karena ia tahu Bu Andin bukanlah lawan bicara yang baik, apalagi di saat seperti ini yang mungkin membuatnya bingung bercampur emosi. Pria tersebut terus melajukan kendaraannya hingga akhirnya sampailah mereka di sebuah desa yang pernah anak-anak panti tinggali dan pernah mengukir sejarah kematian yang mengerikan. "Sandi, Kiki, ayo bangun nak, kita sudah sampai," ucap Bu Fatma sambil menggunjang-gunjangkan tubuh Sandi dan Kiki. Ya, benar, mereka kembali ke desa asal Pak Badri, desa Geteh Ireng. Mobil pick-up pun berjalan pelan masuk ke dalam desa. Suasana sepi dan sunyi malam itu membuat semua yang berada di dalam pick-up sedikit takut. Bu Fatma terus mengusap kepala April sambil sesekali meniup dan menahan darah yang keluar dari lukanya. Mobil berjalan masuk ke dalam desa hingga akhirnya mereka sampai di sebuah jalan yang sedikit menurun dengan pohon-pohon cemara yang gagah menghiasi sekitaran jalan itu. Dan kemudian mereka sampai di rumah Asmara, tempat bermulanya teror ini. Bu Fatma berjalan terburu-buru untuk menemui Asmara, ditemani Bu Andin dan Andi yang mengekor. Bu, sabar Bu," ucap Bu Andin. Bu Fatma tak menghiraukan Bu Andin. Ia terus berjalan dengan tergesa-gesa hingga kemudian Bu Andin menahan tangan Bu Fatma. "Apa? Kamu mau mereka mati?"
teriak Bu Fatma. Bu, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Jangan terlalu cepat dalam mengambil tindakan, balas Bu Andin. Bu Fatma terdiam dengan matanya yang menitikkan air mata. Andi yang berdiri di sana hanya diam, menyaksikan pertikaian itu. Bu Fatma kemudian berbalik dan mengetuk pintu rumah Asmara. Tok 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 tok. Asmara! Panggil Bu Fatma. Bu Fatma celingak-celinguk melihat kondisi di dalam. Tok 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 tok. Bu Fatma kembali mengetuk pintu itu. Kali ini ia sedikit keras mengetuknya. Asmara, keluar kamu! Teriak Bu Fatma. Bu, sabar Bu. Lirih Bu Andin pelan. Agak lama mereka menunggu dan akhirnya terlihat siluet bayangan Asmara yang tengah berjalan mendekat ke pintu. Asmara kemudian membuka pintu dan melihat wajah Bu Fatma dan Bu Andin dengan wajah yang sedikit bingung. Ada apa Bu? Tanya Asmara lugu. Wajahnya sedikit kebingungan saat ini. Bu Fatma dan Bu Andin terus menatapnya dengan tatapan tajam sekaligus mengintimidasi. Apa yang terjadi di desa ini sebenarnya? Tanya Bu Fatma dengan nada yang sedikit tegas. Asmara sedikit bingung. Ia tak mengerti apa yang dimaksud Bu Fatma. Saya tidak tahu Bu. Maksud ibu apa? Tanya Asmara. Setan penyebar maut dan pintu merah di desa ini. Semua yang ada di desa ini pasti berkaitan dengan kejadian yang menimpa anak-anak kan? Iya kan? Bentak Bu Andin. Asmara sedikit tersentak. Ia mulai paham dengan kedatangan Bu Andin dan Bu Fatma serta lainnya. Turunkan anak-anak dari mobil dan bawa mereka ke dalam. Ada yang harus dibicarakan, tegas Bu Fatma. Tapi bagaimana dengan April dan Reza? Tidak kita bawa saja mereka ke... Tidak usah, potong Bu Fatma tiba-tiba. Bu Andin yang mendengarnya hanya terdiam, kemudian mengikuti apa yang Bu Fatma perintahkan kepadanya. Ia membantu anak-anak turun, dibantu dengan Andi yang membantu kedua temannya, Dimas dan Reza turun. Pelan-pelan Dim, ucap Andi pelan. Makasih Di, balas Dimas. Andi hanya mengangguk kecil, kemudian membantu Reza turun dari mobil dengan menggotongnya. Setelah itu Bu Andin menghampiri sopir mobil dan menatapnya. Sampean balik wae, kita mau menginap di sini, ucap Bu Andin. Nggih Mbak, balas sang sopir. Setelah semua turun, sang sopir kemudian menghidupkan kendaraannya dan melajukan mobilnya pelan. Bu Andin menatap kepergian mobil tersebut yang semakin jauh dari pandangannya, dan kemudian Bu Andin masuk sambil menggiring anak-anak. Suasana di malam itu cukup menegangkan. Bu Fatma menunjukkan keseriusannya dalam menyelesaikan kutukan ini. Sedangkan Asmara sedikit bingung sekaligus takut dengan tatapan Bu Fatma dan Bu Andin yang terus-terusan menajamkan mata mereka kepada dirinya. Bu Fatma mendekat ke arah meja sambil menyatukan kedua tangannya dan meletakkannya di atas meja. Saya tahu semua yang terjadi di desa ini. Desa Geteh Ireng. Desa yang menyembah setan dan kemudian meninggalkannya dan mereka mengecat pintu rumah mereka dengan darah korban kutukan, ucap Bu Fatma. Namun, saya masih tidak mengerti dengan tidak dicatnya pintu rumah kamu dan juga kejadian yang mengenaskan yang hampir setiap hari menimpa anak-anak panti, sambung Bu Fatma. Asmara hanya menunduk mendengar ucapan Bu Fatma seperti badai di telinganya. Sebenarnya maksud kedatangan kami kemari hanya untuk menanyakan, apakah kamu ada kaitannya dengan hal ini? Tanya Bu Andin. Apa maksud Mbak? Jadi menurut Ibu dan Mbak, saya yang melakukan ini semua? Membunuh anak panti dengan keji dan membunuh bapak saya sendiri? Iya, tanya Asmara balik. Kami tidak pernah mengatakan hal itu. Kami tidak menuduhmu Asmara. Kami hanya ingin tahu, apakah kamu ada kaitannya dengan hal ini? Ucap Bu Fatma dengan nada yang tegas. Mana mungkin saya ada campur tangan dengan kejadian ini, Bu. Saya saja tidak tahu dengan apa yang terjadi selama ini. Pembunuhan dan kutukan, saya masih tidak mengerti, ucap Asmara dengan nada mengeluh. Kalau begitu, kenapa kamu tidak ikut bersama kami dan lebih memilih tinggal sendiri di sini? Dan saat kami kembali, pintu rumahmu sudah dicat warna merah, balas Bu Fatma. Bu, kalau saya ikut, terus siapa yang menjaga rumah ini?
Kalau saya tidak mengecat pintu rumah saya akan mati, Bu. Sahut Asmara. Kalau begitu kenapa kamu tidak mengecat pintu rumahmu saat kami ada di sini? Bentak Bu Andin. Bu Fatma sontak berdiri, melihat Bu Andin yang tiba-tiba berdiri dan menunjuk-nunjuk wajah Asmara. Sudah, sabar Andin. Kita selesaikan ini baik-baik, lirik Bu Fatma pelan. Bu, dia ini sudah membunuh anak-anak panti dan juga membunuh bapaknya sendiri, bentak Bu Andin. Jaga mulut Mbak ya, balas Asmara. Bu Andin dan Bu Fatma sontak terdiam, melihat Asmara yang ikut berdiri dan mendobrak meja. Saya masih punya hati, dan saya masih punya otak untuk berpikir, Mbak. Sudah cukup kepura-puraan ini saya tutup, sambung Asmara dengan sedikit menangis. Asmara kemudian pergi menuju kamarnya dan kembali menunjukkan sebuah kertas. Sekarang siapa yang jahat? Ucap Asmara pelan dengan mata yang masih menangis. Semuanya tercengang melihat kertas yang ditunjukkan Asmara. Mereka tak percaya dengan yang Asmara tunjukkan. Ini polisi berikan kepada saya dan ini ditemukan di dalam genggaman tangan Arsi, ucap Asmara. Bu Fatma melalak. Ia terkejut sekaligus bingung. Saya masih tidak percaya ke kamu, ucap Bu Fatma dengan mata berkaca-kaca. Di bagian ini kita bisa menarik kesimpulan kalau bukan Asmara pelakunya. Lalu siapa? Cari tahu di bagian berikutnya ya. Saya pamit diri. Terima kasih untuk teman-teman yang udah mau menyimak kisah ini, dan tentunya makasih banget untuk Erik Syahputra sebagai penulis dari novel thriller Tanah Teluh. Wassalamualaikum, sampai jumpa di bagian berikutnya.